sini gitu. Kata tujuannya juga untuk thalabul ilmi. Seperti biasa pesan kami nanti jangan terlalu buru-buru karena ternyata doa kita itu ditunggu sama Allah. Ini udah jalan jauh, kamu mau minta apa, kata Allah seperti itu. Kemudian kita juga harus tahu apa itu syukur sebenarnya. Syukur itu menjaga apa yang Allah titipkan kepada kita sesuai dengan apa yang Allah mau dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Saya ulangi, syukur itu menjaga apa yang Allah titipkan kepada kita sesuai dengan apa yang Allah mau dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya gimana Mas? Kita dikasih sama Allah titipan anak, maka kita jaga titipan anak tersebut sesuai dengan apa yang Allah mau. Kita kenalkan kepada Allah, kita sekolahkan di sekolah yang dikenalkan Allah, diajarkan sholat, nanti seragamnya menjaga aurat kan. Kemudian nanti guru-gurunya soleh-soleha apa enggak gitu. Kemudian puncaknya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Contoh lain Mas, misalnya Allah titipkan mobil atau motor kan gitu ya, yang kita pakai ke sini nih. Maka Allah kasih kita motor atau mobil tadi itu, kita harus pakai sesuai dengan apa yang Allah mau. Punya mobil bagus, kalau kita cuma bawa ke mall aja itu biasa. Tapi kita bawa sesekali atau sering itu bahkan bagus ke masjid. Nah supaya nanti hisabnya itu mudah. Tapi Mas, rumah saya dekat banget, masa pakai mobil segala kan gitu. Nanti boleh sambil sapa, mampir ke masjid pakai mobilnya, supaya hisabnya itu mudah. Abdurrahman bin Auf itu pernah di komen Pak, ketika waktu itu tendernya berhasil, bahasa kita gitu, bawa 600 unta. Nah ini bawa emas, tembaga dan lain-lain. Kira-kira pertanyaan saya, kalau ibu dikasih 600 truk emas, pertanyaan saya, ibu menerima atau tidak ditolak sama sekali? Oh sama aja. Nah kan itu singkat kisah Bu Pak, ketika Abdurrahman bin Auf tadi itu bawa rentetan 600 unta tadi itu, ada yang komen, duh itu Abdurrahman bin Auf hisabnya lama banget ya. Kan harta kita akan dihisab ya Pak. Nah itu ada yang komen gitu. Kemudian Aisyah menyampaikan kepada Nabi, Nabi lanjut menyampaikan, Nabi komen di situ. Jadi kalau Nabi pun udah ikut komen, kita nggak usah ikut komen. Tugas kita tinggal like and subscribe aja, ikutin aja kalau Nabi udah komen. Nah kemudian ketika Abdurrahman bin Auf tahu nih, ini udah dikomen sama Nabi, akhirnya apa yang disampaikan beliau? Oke, kalau gitu supaya hisab saya nanti mudah, 600 unta hasil saya kali ini saya sedekahkan kepada seluruh penduduk Madinah. Tuh, ini masuk nih buat kita sedekah. Akhirnya ternyata itu tadi, Nabi menjawab tadi itu, hisab Abdurrahman bin Auf memang banyak, tapi mudah. Karena banyak hartanya, tapi banyak juga sedekahnya. Nah ini masih kepada bab kita kali ini. Kenapa kok kita kali ini tajam banget sih ngebahasnya sedekah, infak, sama zakat? Nah tadi disampaikan juga oleh Prof kita, kan kita ini udah masuk umur-umur S2 atau S3. Kemarin udah kita bahas ya, S1 sepuh, S2 setengah sepuh, S3 sudah sangat sepuh. Mas kita masih jauh ya. Nah, ada istri saya juga masih muda, ini masih istri saya yang diakhir. Nah, gitu. Luar biasa. Kali ini spesial ibu bapak, saya bawa bidadari tercinta saya supaya kenal dengan ibu bapak sekalian. Nah itu. Tadi bahas tentang umur, kita kupas dulu tentang umur sedikit. Bu Pak, dalam bahasa Jawa ternyata umur itu punya filosofi, nggak main-main. Jadi kita percepat aja. 11 bahasa Jawanya apa Pak? 11, 12 Bu? Rolas atau kalih welas, 17, 17, 19. Nah, pertanyaan saya, apa filosofi umur 11 sampai 19? Nomor ganjil. Ya 18 Pak. Nah ini genap adil. Jadi bukan genap ganjilnya ibu bapak, 11 kanti 19 yang diambil adalah kata welasnya. Nah betul. Jadi ketika anak kita atau kita dulu ketika umur 11 sampai 19 itu welas asingnya lagi tinggi-tingginya. Makanya wajar kalau anak bapak atau anak ibu dapat WhatsApp dari ayah sama dari ayang, yang dibuka mana duluan? Ayang duluan baru ayah nanti. Itu pun kalau nggak lupa, itu wajar. Karena welas asingnya masih tinggi, maka di sini kita punya tanggung jawab lebih penuh di situ. Nanti ketika kita atau anak-anak kita beranjak ke usia 21, bahasa Jawanya apa Bu? Selingkur, 22
Rolikur atau kalih likur. 29 sama likur. Apa filosofinya? Yang diambil adalah kata likurnya. Likur itu linggo kursi. Nah, jadi Mas, jenengan nomor berapa? 20. Tanggung ini, bentar lagi nih. Tanggung ya. Linggo kursi, wayang-wayang, golek kedudukan, golek gawean, cari pekerjaan, cari kemapanan hidup. Dan nanti ada senggel kanan kiri, itu biasa. Kadang kita yang berjuang, dia yang dapat, itu biasa. Nah itu. Kemudian kok ada yang beda di antara 21 sampai 29. Angka berapa itu Bu? Pak? Selawe 25. Apa filosofi selawe Bu? Pak? Seneng-senenge lanang lan wedok. Oh, Mas Hasbi sing saking Bogor kok malah ngertos kan gitu. Ya karena belajar dari kata Prof tadi kan ini lagi menggebu-gebunya nih. Sebetulnya Ibu Bapak juga ini masih menggebu-gebu, buktinya Amin Sewu Bu, usia berapa Bu? Berapa Bu? 70-an, masih semangat kesini tuh. Kan keren banget, ini masih menggebu-gebu juga. Lanjut kita percepat. Nah nanti senang-senangnya lan wedok tadi itu, makanya usia umum umat Nabi Muhammad itu nikah di usia 25. Meskipun nanti agak-agak mundur sedikit, 26, 27, 30-an kan gitu untuk laki-laki. Lanjut, 30, 40, 50. Apa bahasa Jawanya 50 Pak? Seket. Apa filosofinya Bu? Seket. Seneng nganggo iket. Nah, kalau ibu kadang pakai ikatnya di perut. Kalau bapak di atas. Seneng ketonan itu sama. Tapi ini bukan maknanya saya 50-an ya Pak, ini karena saya dipanggil ke sini aja. Kan gitu. Jadi kalau di luar ya bebas, saya nggak pakai pecis kan ini aja. Nah, 50, terakhir 60. Bahasa Jawanya sewida. Filosofinya sejatine wis kudu tapi Mas saya 70-an berarti masih dikasih bonus Bu. Maka dari itu saya biasanya membagi Bu Pak materi kajian itu kalau sasarannya masih 30 ke bawah. Nah ini grand design saya kencengin. Grand design itu rencana hidup yang besar Bu Pak, supaya nanti beruntung ketika agak-agak tuanya tinggal menikmati hidup aja. Itu grand design. Tapi kalau udah usia 50 tahun ke atas saya sepakat. Kemarin Prof bersama Pak Ai juga usul Mas Hasbi gimana kalau besok itu tentang sedekah, infak dan zakat. Oh tepat saya bilang. Karena sasarannya kan kebanyakan ini ibu bapak 40 tahun ke atas. Jadi untuk grand design emang masih bisa. Menata hidup, rencana hidup jauh puluhan tahun itu emang masih bisa. Tapi kemungkinannya kecil. Nanti ibu bapak bisa tanamkan lewat anak atau cucunya. Nah kan gitu ya, grand design. Nanti kalau waktunya cukup kita kupas, kalau enggak ya besok lagi. Kan insya Allah kita masih ketemu lagi gitu ya Bu Pak. Nah ini kode lagi biar diundang lagi besok gitu ya. Strategi lagi nih. Lanjut, kita mulai masuk tipis-tipis ke sedekah, infak dan zakat. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah belum ada. Kalau gitu karena di hadapan kita udah ada cemilan, snack dan minuman, mari. Karena ini judulnya ngaji gaya, ngaji gembira, boleh ibu bapak sambil menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Saya juga sama, agak melak sedikit. Nah, alhamdulillah. Itu ya ibu bapak, nanti kalau di sela-sela penyampaian kajian ini kok ada yang ganjel, nggak usah nunggu selesai atau dikasih kesempatan, langsung aja angkat tangan, boleh kita diskusi. Izin juga nanti jam 10-an kami masih ada agenda di Prambanan, jadi mungkin jam 9 kurang nanti kami mohon izin pamit dan nggak bisa mempersamai sampai selesai. Kita lanjut, kita mulai masuk pada sedekah dulu. Pertanyaan yang paling umum adalah, Mas, apa sih perbedaan antara infak, sedekah, dan zakat? Nah, itu kan pertanyaan yang sangat mendasar dan umum. Sebetulnya Ibu Bapak, secara kesimpulan singkat, infak dan zakat itu sama aja dengan sedekah. Sedekah itu berasal dari kata as-sidqu. Nah, kalau nama saya kan as-sidqi. Nah, zakat, sedekah ini berasal dari kata sidqu. Artinya baik atau benar. Artinya ini dekat satu akar dengan melekatnya keimanan. Jadi maksudnya gimana sih Mas? Kalimatnya gini, alhamdulillah. Orang-orang yang masih beriman, yang masih melekat iman pada dirinya, salah satu indikatornya adalah masih melaksanakan atau mengalirnya sedekahnya tadi.
Karena sedekah ini adalah kebenaran atau sesuatu yang baik yang melekat dengan keimanan. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman tapi kok nggak pernah sedekah, maka dipertanyakan keimanannya. Pun sama dengan sholat. Tadi sama, Prof sudah menyampaikan sholat ini dengan zakat atau infak itu sama-sama pentingnya. Meskipun kalau dari urutan sholat ini masih lebih unggul, kan gitu ya. Gimana nggak unggul coba? Ada peristiwa yang sangat luar biasa, ada Isra dan Mi'raj yang lupa. Nah peristiwa Mi'raj ini apa intinya di dalamnya lupa? Perintah tentang sholat. Singkat kisah kan ketemu Nabi Musa yang sangat kritis waktu itu. Naik pertama kali, turun perintah sholat 50 kali. Ketika turun ketemu Nabi Musa yang sangat kritis itu, berapa perintahnya? 50. Jangan, saya nggak percaya. Umat saya aja yang besar-besar yang kuat-kuat, nggak aku, apalagi umat kamu, kata Nabi Musa. Nego lagi. Naik ke atas, singkat kisah nego, ada pendapat 25, ada pendapat 35. Udah turun lagi ke langit ke bawah gitu, ketemu Nabi Musa lagi, disampaikan. Jangan, saya masih belum yakin. Umat kamu nggak akan mampu, kata Nabi Musa. Nego lagi. Ketika naik lagi singkat kisah didiskon jadi 5 kali sehari, yang pahalanya setara dengan 50 kali. Nah ini yang hebat. Nabi Musa itu kritis, tapi nggak akan kita kupas, nanti nggak cukup waktu ini. Nanti insya Allah pembelajaran dari Nabi Musa kita kupas di pertemuan berikutnya. Nah, poin tentang sholat ini Bapak sangat penting, dan ternyata dibarengi di ayatnya tadi itu dengan zakat atau infak dibarengi di sini. Ayat yang paling viral tentang sedekah ada di Al-Baqarah ayat 261. Ini yang perumpamaan ketika kita sedekah satu itu sama dengan kita itu nanam biji, kemudian biji itu tumbuh menjadi pohon, pohon itu punya 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100 butir. Berarti kan kalau dikalikan jadi berapa totalnya Bu Pak? 700. Maaf Bu Pak, izin, mohon maaf sebesar-besarnya. Satu kita kasih, balasannya 700 kali lipat. Itu kalau kita perhitungan. Itu kalau kita perhitungan. Kalau kita nggak perhitungan, ya terserah Allah. Allah mau kasih 700, 800, 7000 kan gitu. Jadi kalau kita perhitungan sama Allah, ya udah Allah kasih sesuai hitungan kita. Tapi kalau kita nggak perhitungan, ya terserah Allah. Masyitum ya Allah, terserah Engkau ya Allah. Nah itu Ibu Bapak tentang sedekah. Dan sedekah ini sifatnya umum, mau kapanpun, kemudian kepada siapapun itu bebas. Karena ini yang nanti akan menjadikan pembeda antara infak dan zakat di dalamnya. Nah itu Ibu Bapak tentang sedekah. Dan sedekah ini Bu Pak, tadi saya bilang ini sifatnya luas, nggak cuma dengan harta aja. Nanti manusia itu dibagi menjadi 3 keunggulan yang Allah kasih. Ada orang yang Allah berikan keunggulan ilmu, maka kita pakai ilmu itu sesuai dengan apa yang Allah mau untuk menyelamatkan umat, untuk syiar, untuk dakwah. Kita pakai itu. Nah ini yang salah satunya ada Prof. Subiantoro beserta dosen jajaran dosen lainnya, kemudian guru, nah gitu yang bekerja di sivitas kampus atau sekolah lain, ini yang menggunakan ilmunya untuk syiar gitu. Maka pakai sesuai dengan apa yang Allah mau dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ada yang Allah titipkan jabatan atau kekuasaan, maka kita pakai jabatan atau kekuasaan itu pun sama sesuai dengan apa yang Allah mau. Jadi amit sewu Ibu Bapak, kalau suatu hari nanti kita atau anak-anak kita dikasih titipan jabatan, ayo kita buat ketetapan atau kita buat sesuatu komitmen kebijakan sesuai dengan apa yang Allah mau. Jangan zolim, jangan ojo dumeh kita punya kedudukan terus kita semena-mena. Nah ini nggak sesuai dengan apa yang Allah mau, karena jabatan ini juga sementara, dunia kan, dana ya duluan wa duniaan. Jadi sifatnya itu dunia, tempatnya ardun. Kita ini ada di mana Bu Pak sekarang? Nanti kan sifatnya itu dunia, cepat, singkat, rusak, habis. Nama tempatnya ardun atau bumi. Nah sekarang kita ada di Musola An-Najah, bagian dari bumi. Ngejebak terus masa sih. Oke, mumpung masih ada kesempatan kan gitu. Itu Pak, ini jabatan pun akan hilang. Terakhir Allah titipkan kepada kita tadi harta, maka kita pakai harta yang Allah titipkan kepada kita itu sesuai dengan apa yang Allah mau. Di harta
yang kita punya itu ternyata bukan semua milik kita, Pak. Banyak ada bagian yang Allah titipkan kepada kita untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Terakhir, lupa saya, 4 ternyata. Yang terakhir ini tenaga. Ada yang Allah titipkan tenaga yang lebih kepada kita, maka kita pakai tenaga itu untuk syiar atau berbuat baik kepada sesama. Contohnya Bilal kala itu. Bilal kan pakai tenaga, azan. Udah ada Ali waktu itu yang pakai ilmu, keilmuannya untuk syiar. Kemudian ada siapa lagi? Umar yang hebat, dapat kedudukan. Nah, kemudian ketika sudah ada yang pakai Utsman harta, maka di sini Bilal pilih, saya tenaga aja. Kan harta udah ada, ilmu udah ada, kedudukan udah ada, saya pakai tenaga aja, kata Bilal. Maka ibu bapak kalau punya kesempatan antara 4 itu pakai. Itu tentang sedekah. Kemudian masuk kepada infak, Bu. Infak ini berasal dari anfaqo yunfiqu. Ada yang masuk dari Allah, kemudian kita keluarkan sebagian. Nah itu. Jadi ayat yang paling viral, ini sebetulnya saya dari bagian tadi ada 4 ayat, cuman kelihatannya ketoknya waktunya kurang cukup, nanti kita singkat aja. Ayat yang paling viral, surat 3 Ali Imran ayat 134. Peletupnya ada di 133-nya. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, kata Allah. Ayo gendang, kata Allah. Kemana sih ya Allah? Ini kan Allah tuh nggak suka sesuatu yang buru-buru, Pak. Kok dengarin Allah minta kita untuk ayo tergesa-gesa. Ternyata kata Allah kemana? Ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Yang pertama kepada maghfirah, kepada ampunan, minta ampun sama Allah. Hei, kamu yang masih ada konfirmasi iman dalam dirinya, ayo gendang segera. 1 kepada ampunan Allah, dan yang kedua wajannah. Kemarin kita udah kupas jannah ya, Pak. Wa arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, dan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu yang seperti apa sih ya Allah? Allah jawab di ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Tentang infak nih, Bu. Orang yang takwa itu salah satunya adalah orang yang tadi itu menginfakkan hartanya, kemampuannya di jalan Allah, fis sarra, dalam keadaan lapang, dalam keadaan mudah. Harta total kita punya adalah 70M misalnya, 70M. Maka di situ kita sedekah 1M itu biasa aja. Kan kita masih punya 69M. Itu biasa aja. Tapi kata Allah ada yang lebih hebat. Ada yang lagi dalam keadaan sempit pun dia masih infak dulu, Pak. Isi dompet tinggal 100.000. Tapi pengen infak di masjid kan gitu. Duh, kasih berapa ya? Oh sorry, tinggal 110. Tinggal 110 di dompet. Mau infak. Duh, ini kasih yang 10 sampai yang 100 ya. Ibu kalau kondisi seperti itu di dompet 110, kotak infak udah muter, yang ditaruh yang merah apa yang ungu? Kalau pergi ke mall yang dikeluarin yang mana? Umum ya, itu umum itu. Nah itu Pak. Tapi nggak apa-apa, kan masih ada tadi itu. Tapi tetap pengen infak, gimana nih? Masih ada, tapi kalau 110 mah nggak terlalu sempit lah ya. Kita sempitkan lagi deh, tinggal 10 atau 11.000. Ada 10.000 dan 1.000 kan gitu. Tapi tetap pengen infak di situ. Ini yang hebat. Karena ternyata Allah itu nggak lihat prosesnya, tapi niatnya. Iya, Allah lihat niatnya. Makanya tadi kan saking menjaga tulus niatnya itu. Tapi tadi saya nggak dengar itu ada suara cungkling kan gitu. Kalau di masjid atau musala lain kan masih kadang cungkling gitu. Di kadang yang lain kertas nih 2.000, 5.000, 20.000. Saya cuma bawa receh nih. Itu menjaga keikhlasannya itu Pak. Jangan sampai kedengeran suaranya kan gitu. Hati-hati banget. Tapi ya udah kan tadi saya sampaikan Allah itu melihat niat kita. Itu infak ya Bu Pak. Anfaqo yunfiqu. Kata Allah ini yang hebat. Ini nih salah satu ciri orang yang bertakwa yang nantinya akan mendapatkan jannah kata Allah. Yaitu orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Langsung kita masuk ke zakat. Ini tadi dari sedekah dan infak, Ibu Bapak ada yang mau kita diskusikan? Belum ya? Oke. Boleh disimpan dulu atau nanti saat diskusi bersama Prof. Toro juga boleh didiskusikan. Nah, kemudian zakat.
Zakat ini yang sampai sekarang itu masih menjadi bahan diskusi Pak, di kalangan ulama, di kalangan akademis, kalangan akademik ini juga nggak berhenti-hentinya membahas tentang zakat. Nah kalau ulama kan akhirnya sementara menyimpulkan zakat itu nanti cuma ada di zakat fitrah aja atau zakat fitri. Saya mau nanya Ibu Bapak, zakat fitri itu kapan kita keluarkan? Nah sebelum sholat id, kan masih di bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan kita boleh zakat nggak? Boleh banget. Nah itu, karena selama ini masih banyak di antara kita tahunya itu zakat cuma Ramadan doang. Nah ini, jadi akhirnya kita keliru di situ kan. Tadi di awal kami sampaikan zakat dan infak ini sama dengan sedekah. Bahkan ayatnya juga banyak tentang bab zakat ini. Nah, zakat juga nanti kan dibagi, ada zakat fitri yang dikeluarkan khusus di bulan fitri tadi itu, di bulan Ramadan tadi. Kemudian ada zakat mal, zakat penghasilan, pertanian, perkebunan dan lain-lain. Nah ini kita nggak akan meluas sampai di sana. Intinya saya hanya ingin menegaskan bahwa zakat itu Ibu Pak nanti endingnya adalah untuk membersihkan. Nah kalau sodakoh tadi itu kan menyatakan bahwa kita ini masih beriman, masih ada konfirmasi iman dalam diri kita, maka kita lakukan hal kebenaran. Itu dari sodakoh tadi. Infak ini juga sifatnya tadi meluas juga. Kita membersihkan harta kita yang Allah berikan kepada kita berikan kepada yang lainnya. Pun sama dengan zakat ini. Zakat ini lebih lekat lagi dengan infak tadi. Sampai ayatnya juga ada, ambillah zakat. Nah ini, ambillah infak sebagian harta mereka itu untuk diberikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Ini ada di At-Taubah 103. Kemudian At-Taubah ayat 60. Golongan-golongannya 8 mustahik tadi itu, yang nantinya akan kita sampaikan di situ. Nah itu tentang zakat ya Bu Pak. Nah kemudian sampai pentingnya tentang bab zakat ini, akhirnya pemerintah membuat kesepakatan putusan dalam undang-undang. Ini kalau tidak salah Prof. Toro sudah mengeser juga memberikan kepada Ibu Bapak tentang undang-undang yang sudah ditetapkan ini. Ini saking pentingnya dan pemerintah pun sudah menyetujui Bu Pak. Nah kemudian bagaimana rumusan zakatnya nanti, kemudian siapa panitianya? Panitianya ini tentu harus orang yang dipercayai dimanapun itu. Kan sekarang yang banyak viral, yang banyak ditetapkan itu sudah sangat terkenal ya. Ada lembaga amil zakat. Nah ini pun dari Muhammadiyah sudah ada sendiri, ada Lazismu, NU juga ada Lazisnu. Kemudian di organisasi-organisasi lain pun sudah ada. Gak apa-apa, gak masalah. Dosa nggak sih itu Mas? Bid'ah nggak sih Mas? Enggak. Kalau mau dibilang bid'ah, yang Lazismu, Lazisnu tadi juga bid'ah, karena nggak ada pada zaman Nabi. Nggak usah gitu deh. Bid'ah itu kan sesuatu yang ada sekarang, dulu nggak ada. Kalau kita bahas apa-apa bid'ah, sama cewu Pak, kita pun bid'ah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena kita nggak ada di zaman Nabi dulu kan gitu. Nah maka dari itu maksud kami pertegas, nanti pun ada akhirnya disusun pengelola amil zakat yang dipercayai, itu boleh kita salurkan di situ. Nah pertanyaannya pernah kami dapatkan seperti ini, Mas, mohon maaf, kalau nanti kok ada lembaga yang sudah kami percayai, kami sudah istiqomah di situ, infak dan zakat di situ, dilalah kok suatu ketika sudah berubah pengurusannya, kejerat hukum di situ dipakai untuk pribadi misalnya. Nah, atau misalnya ada penyelewengan di situ. Terus gimana Mas? Apakah harta kita akan diterima? Nah, tadi kami sudah sampaikan itu Bapak, yang dinilai oleh Allah itu niat kita yang dipakai. Adapun nanti kok ada penyelewengan oleh panitia, itu urusannya sudah bukan dengan kita lagi, langsung sama Allah. Tenang aja, rumusnya itu kalau kita ambil hak orang lain, Allah pasti akan ambil lagi kok. Jatah kita misalnya di kantor itu 1 M, tapi ternyata ada dana lebih 200 juta. Nah itu kita rebutan tuh. Nah itu sama Allah nanti akan dibikin gimana caranya 200 juta tadi kembali, karena hak kita cuma 1 M misalnya. Itu rumusnya Bu Pak. Jadi kalau sendal kita nih, kita ke masjid Jumatan khususnya untuk Bapak, tadi pakai sendal Eiger, sebut merek nih, pakai sendal agak up harganya ratusan ribu, tiba-tiba kok yang terakhir cuma swallow kan gitu. Udah
udah ibu bapak nggak usah khawatir. Nanti akan Allah ganti gimana pun caranya sesuai dengan yang harga tadi. Itu ya ibu bapak. Ini tentang zakat ini. Mari kita pertebal lagi niat kita untuk zakat, kemudian kita amalkan Allah. Yang nantinya harta yang Allah berikan kepada kita ini akan Allah bersihkan. Kalau selama ini kok kita punya harta banyak tapi nggak pernah tenang, tandanya Pak Ahmed Syau, mohon maaf sebesar-besarnya, masih ada sedikit harta yang belum berkah. Rumusnya kalau sesuatu yang kita punya itu nggak berkah, kita miliki nggak akan lama. Kita dapat motor besar atau mobil yang harganya mahal, tapi ternyata cara dapatnya nggak berkah, nggak akan lama lupa. Saya setuju, karena nggak ada nilai keberkahan di dalam. Tapi ibu bapak punya Supra kan gitu. Ini bukan Supra motor ya Pak, Supra mobil loh, GTR yang mahal banget. Nih selalu saya sampaikan nominal yang besar supaya mindset ibu bapak nih kaya gitu aja. Kaya sedekahnya banyak. Nah ini rahasia, ini saya sampaikan. Ini rahasia yang dipakai oleh Utsman dan Abdurrahman bin Auf, sehingga Allah kasih kesempatan untuk kayanya. Saya mau tanya, Abdurrahman bin Auf itu kaya atau enggak sih Bu Pak? Nah ini yang tepat. Izin, kalau kaya masih keliru. Kaya banget, kaya kebangetan gitu Abdurrahman bin Auf. Ini kalau mau kita nanya doa beliau apa sih? Doanya salah satunya gini Pak. Ya Allah, kayakanlah aku supaya aku bisa sedekah kepada orang-orang sekitarku paling banyak di kalanganku. Itu ini rahasia antara kita aja ya. Nah itu Bu Pak, kenapa kok beliau itu bisa Allah kasih kaya? Tapi ada Mas Fir'aun, Korun juga kayaknya kebangetan, tapi kan nggak lama. Makanya ada peristiwa harta Korun kan gitu. Ini Korun itu kan dulunya miskin, sejarahnya miskin. Minta doa kepada Nabi Musa waktu itu, minta diajarkan bagaimana cara doanya dan bagaimana usahanya. Dikasih, aplikasikan, jadi. Tapi nggak dapat nilai keberkahan di situ, maka Allah timbun di situ. Maka disebut sekarang kalau ada harta tenggelam disebut dengan harta karun. Kalau harta karun nggak ada di sini, di pantai ini nggak ada. Gali, ada emas 20 kilo kan gitu. Itu bukan hartanya Korun, bukan. Nah ingin menjelaskan kepada kita bahwa harta yang kita punya itu pasti ada hak orang lain yang Allah titipkan dalam kita. Maka mari kita bersihkan lewat zakat tadi itu, lewat infak tadi itu, dan sedekah. Mas saya pengen sedekah tapi harta saya dikit Mas. Ya udah sedekah dengan senyum aja. Sedekah dengan tenaga, sedekah dengan jabatan dan lain sebagainya. Itu nggih Ibu Bapak, ini masih ada waktu 15 menitan sebelum nanti kita tutup dengan doa. Sampai di sini mungkin ada yang mau kita diskusikan. Belum juga. Yaudah, kalau emang belum, izin. Kalau nanti Ibu Bapak di usia ini kok masih belum matang tentang pemantapan zakat atau infak sedekah tadi itu, maka nanti insya Allah kami akan istiqomah, pun Prof. Subiantoro bersama jajaran akan terus mengingatkan kepada Ibu Bapak, ayo usia kita ini udah nggak lama lagi. Kalau kita udah nggak bisa berkarya di bidang tenaga, jabatan atau keilmuan, udah kita banyakin sedekah aja. Insya Allah nanti sedekah atau zakat kita itu yang akan menyelamatkan kita. Nah nanti pun kita tanamkan, nih waktunya masih ada ya. Kita akan bicara tentang takdir gitu. Ini kita tutup dengan takdir. Takdir kita itu nanti takdir ada dua berupa. Ada takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Ada takdir yang sudah benar-benar ditetapkan oleh Allah, ada takdir yang sesuai dengan amalan kita. Tapi pesan yang mau saya sampaikan, semutlak-mutlaknya takdir yang Allah tetapkan, itu juga masih ada opsi ternyata. Saya mau tanya Bu Pak, ada 3 takdir yang sudah mutlak Allah tetapkan, ini sih informasinya nggak bisa diganggu-gugat. Yang pertama takdir apa Bu Pak? Takdir rezeki. Yang kedua takdir, aduh jangan mati dulu Pak, nanti mati belakangan. Yang kedua takdir jodoh, baru yang ketiga takdir mati. Ini kebiasaan kita kadang takdir apa? Mati, mati dulu kan gitu. Nanti belakangan aja. Yang pertama takdir rezeki, yang kedua takdir jodoh, yang ketiga takdir kematian. Nah, tapi Ibu Bapak, yang ingin kami tegaskan di sini, semutlak-mutlaknya 3 takdir ini itu masih jadi opsi manusia. Rezeki memang sudah takdir atau ketetapan Allah, tapi
berapa jumlahnya, kapan datangnya, dan dari mana datangnya itu opsi. Manusia turut berperan di dalamnya. Maka nanti Bapak Ahmed Sewu nggak punya alasan bilang ke ibu, Pak kok mboten mukaryo? Tenang aja, kata Ustadz Kai kan takdir rezeki udah ditetapkan, Bapak turu-turu wae, nggak bisa. Ahmed Sewu nggak bisa. Jadi ketetapannya sudah dari Allah, tapi berapa jumlahnya, kapan dia datang dan dari mana datangnya itu menjadi opsi manusia. Pun sama dengan rezeki jodoh. Jodoh itu sama Pak. Allah udah tetapkan nih, kamu nanti bakal dengan si A. Tapi ternyata siapa jodoh kita, kapan datangnya dan dari mana datangnya, di mana ketemunya itu opsi. Manusia turut berperan di dalamnya. Jadi ibu bapak mohon maaf, nggak boleh lagi ngeluh sampai di titik ini. Ya lah, bapakmu kayak lo kok koyo ngono. Tapi ya wes lah, takdir. Jadinya ibu nyalahin takdir lagi, Allah yang disalahin. Ternyata Allah tadi itu ngasih opsi. Makanya Ahmed Sewu Pak, ini izin saya percepat. 2011 itu saya pesen Bu Pak, rezeki dan jodoh saya pesen. Ini tentang cita-cita saya catat itu. Saya pengen jadi pengusaha yang pertama. Kenapa pengusaha? Karena Nabi SAW selain menjadi Nabi, beliau juga menjadi pengusaha muda lagi. Kalau mau kita hitung-hitung, beliau jadi Nabi berapa tahun Bu Pak? 23 tahun jadi Nabi. Tapi jadi pengusaha dari kecil sampai wafat itu masih memegang gelar pengusaha. Itu hebat. Makanya saya pengen jadi pengusaha. Kemudian saya pengen jadi pendidik juga, kan gitu, pengen jadi guru, dosen dan lain sebagainya. Makanya saya tempuh di situ. Singkat kisah, 2011 saya minta, 2013 Allah bimbing saya. Dan di situ Allah kasih pilihan kepada saya, udah ini aja, kan kamu masih bingung mau usaha apa, kamu suka otomotif, kamu suka motor, udah usaha aja di bidang aksesoris motor. Maka kemarin pernah saya bawa ya, motor saya mungkin ibu bapak ada yang pernah lihat, sekarang pun saya bawa. Kalau kemarin yang dipakai adalah Magicom kanan kiri, sekarang Magicom belakang yang saya pakai, karena kan bersama bidadari tercinta. Kanan kiri nggak bisa, masih susah itu saya bawa, kan gitu, nggak bisa ngebut juga. Nah itu Bu Pak. Singkat kisah tentang jodoh pun saya tulis dulu Bu Pak. 2011 saya tulis, saya pengen besok ya Allah pengen dapat jodoh yang sedemikian. Rambutnya jangan terlalu lurus, jangan terlalu keriting, sedang-sedang aja. Tingginya ya Allah jangan terlalu lebih dari saya, jangan sedengan, jangan terlalu pendek banget juga. Saya pengen setelinga saya ya Allah, supaya nanti tuh kalau jalan dan di foto tuh enak dilihatnya kan gitu. Kemudian wajahnya ya Allah jangan terlalu putih ya Allah, medeni kan gitu. Dan jangan terlalu hitam, soyo medeni ya Allah kan gitu. Dan masih banyak lainnya. Saya tutup dengan keislamannya ya Allah, jangan terlalu alim banget. Engkau nggak debat terus di rumah, wah di kamar sebelum tidur saya jelasin Ali Imran, istri saya, tapi kan di Anissa, wah itu nggak selesai. Saya pengen yang biasa aja sama dengan saya supaya nanti kami berproses bersama. Singkat kisah Bu Pak, 2011 saya minta, Allah bimbing, Allah proses. 2021, 10 tahun kan, Allah kasih sesuai dengan apa yang saya minta terdahulu, cash tanpa terlewat satupun Bu Pak. Dan sekarang udah duduk di hadapan saya kan gitu. Bisa kenalkan itu Bu Pak. Jadi kalau sampai detik ini kok ibu bapak ada yang mengeluh tentang jodoh, ya Allah jawab ngopo kok biyen ora jalo. Tentang takdir mati terakhir ini sebagai penutup, mati pun Bu Pak sama. Ini sudah menjadi ketetapan Allah, tapi kapan kita mati, bagaimana kondisi kita mati dan di mana kita mati itu menjadi opsi. Manusia turut berperan di dalam. Makanya banyak contoh orang-orang yang banyak memperbaiki kebiasaannya. Nabi pun menyampaikan manusia akan dimatikan